Apabila kita mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala berupa ta'aruf. Berupa apa? Ta'aruf, pengenalan. Orang itu kalau mau ngelamar cewek biasanya apa? Ta'aruf ya. Perkenalan dulu ya. Masa nggak ta'aruf tahu-tahu kawin aja. Ini kenal enggak apa enggak tahu-tahu kawin. Nanti kenal enggak apa enggak sama Allah tahu-tahu mau nyembah bagaimana? Orang mau nyembah Allah kenal dulu maksudnya. Nah, sudah kenal, nah baru nanti nyembahnya bisa benar. Kenapa kok nyembahnya harus benar begitu? Karena sabda Nabi SAW, agama itu isinya 3. Iman, Islam, ihsan. Artinya selain amal ibadah, sholat, puasa, haji, zakat, yang lain-lain itu amal badan. Terus iman. Buklek. Turun lampunya, turun coba. Ini yang jeklek ini dong. Apa semua? Dalam juga? Oh iya. Jadi ada apa? Iman, Islam, terus ihsan. Iman rupanya i'tiqad atau keyakinan, pedoman. Kalau saya sudah berpikir tentang Allah, mengenal sifat-sifat Allah, terus saya sudah sholat, sudah puasa, sudah zakat, sudah haji, apa saya sudah beragama? Apa sudah disebut benar dalam beragama? Kata Nabi belum. Karena belum melakukan ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan itu sampai kepada menyembah Allah seakan-akan melihat Allah. Atau menyembah Allah dengan keyakinan dirinya melihat kepada Allah. Nah, makna ihsan inilah yang mau dituntut, yang mau disempurnakan bagi tiap-tiap orang ahli ibadah, bagi tiap-tiap orang Islam. Karena prakteknya iman dan Islam secara sempurna, maka itu akan jadi namanya ihsan. Ya. Jadi kalau kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ta'aruf atau pengenalan, itu namanya kita mau menaik ke makom ihsan. Mau mencoba berjalan ke makom ihsan. Hingga makom ihsan ini harus ditempuh dengan jalan tersendiri. Jadi kalau ada orang yang ngomong ilmu tasawuf itu ilmu yang bid'ah, karena di zaman Nabi nggak ada ilmu tasawuf. Memang kalimat tasawuf itu di zaman Nabi nggak ada. Kalimat tasawuf itu munculnya belakangan, tapi kalimatnya bukan, pelajarannya bukan. Seperti ilmu tajwid itu kalimatnya munculnya belakangan, tapi pelajarannya sudah diajarkan sejak zaman Nabi, gitu loh. Ilmu fikih itu namanya belakangan, tapi pelajarannya sudah diajarkan sejak zaman Nabi. Tasawuf juga begitu, di zaman Nabi sahabat-sahabat Nabi SAW semuanya mempraktekkan ihsan, hingga kita dituntut untuk sampai ke arah itu. Namanya ketika kita mendapatkan rezeki ta'aruf, pengenalan dari Allah Subhanahu wa taala, maka
kita harus betul-betul bersyukur kepada Allah karena mendapatkan pengenalan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang mau kenal sama Allah itu susah, jalannya berlika-liku. Ini kok apa? Ini kok tahu-tahu kita dikenalkan kepada Allah. Ini karunia. Jadi jangan sampai kita tidak menghargai keadaan itu maksudnya. Contohnya begini. Kemarin kita contohkan ada seorang anak buah office boy diundang sama bosnya duduk di kantor. Yang lain kerja semua, bawahannya semua kerja. Ini malah office boy-nya uncang-uncang kaki duduk di kantor bosnya lagi ngobrol ketawa ketiwi sama bosnya. Ini yang lain iri enggak? Yang lain iri. Lah kalau tiba-tiba office boy-nya mau begini, "Pak bos, minta maaf nih, saya mau kerja dulu ya." Itu kira-kira office boy-nya waras enggak itu? Itu kira-kira bosnya tersinggung enggak? Lihat, kok yang dipikirkan si office boy kan mengatakan bahwa pikirannya apa? Oh, saya penting kerja ini. Karena kerja itu sudah kewajiban saya. Itu kan? Seakan-akan dengan alasan, "Pak bos, saya permisi mau kerja dulu." Seakan-akan ini baik. Padahal itu gobloknya luar biasa. Lah ya dong. Puncaknya kamu kerja itu pengen deket sama bos. Ini sudah deket sama bos, ditinggalkan malah pengen kerja. Ini kan aneh luar biasa. Itu begitu, artinya ketika datang ta'aruf, pengenalan dari Allah, kok kita pengen buru-buru bisa. Seperti dijadikan sakit. Ini sakit ini salah satu jalan untuk ta'aruf, pengenalan dari Allah kepada hamba-hambanya. Allah memperkenalkan dirinya kepada hambanya dengan berbagai macam cara. Di antaranya adalah sakit. Ketika orang sakit, ada orang yang sakit pengen buru-buru sembuh. Ini seakan-akan tadi lagi deket sama bosnya, pengen buru-buru bisa. Itu kira-kira bosnya ngizinin nggak? Kalau anak buahnya tahu, "Pak bos, saya permisi mau kerja dulu." Diizinin nggak kira-kira? Ya nggak diizinin. Gua lagi seneng sama lu, sini aja, nggak usah mikirin kerja. Ini teh dulu, minum dah barengan. Join nggak masalah dah. Saking apalagi asik, kok mau diputus malah mikirin. Ada orang sakit mikirin, "Ya Allah, saya nggak bisa ibadah, ya Allah. Nggak bisa berjamaah. Wirid saya ketinggalan semua, ya Allah. Saya nggak bisa." Pingin sembuh, cuma gara-gara pingin wirid. Ini kan orang gila namanya. Otaknya ada cuil sedikit maksudnya. Artinya dia nggak ngerti makna ihsan yang telah didatangkan Allah pada dirinya. Puncaknya kamu ibadah mau sampai pada ihsan ini. Pengenalan kepada Allah. Ketika datang pengenalan itu kok malah mau kamu tinggal, kan aneh. Ini puncaknya demikian. Jadi ada yang namanya ta'aruf, seorang hamba itu mendapat pengenalan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya enak. Nggak usah pakai ruwet-ruwet lah. Kalau kita yang pengen kenal Allah kan ruwet. Jalannya macem-macem, harus lewat wajib, mustahil, jaiz, kenal sifat 20, kenal dalil. Sampai katakan awal wajibin an-nazri. Pertama kewajiban bagi seorang muslim itu berpikir. Wajibnya pertama. Kenapa? Karena pengenalan kepada Allah itu nggak bisa pakai jalan perasaan, nggak bisa. Kenal sama Allah bisanya pakai jalan berpikir. Kalau pakai perasaan ya nggak bisa. Kenal Tuhan kok pakainya perasaan. Jadinya Tuhannya macam-macam begitu. Ada Tuhan rasanya begini, Tuhan rasanya begini. Kenal Tuhan pakai dalil. Pakai berpikir, karena jalannya kita jalan ilmiah. Lah beda kalau tahu-tahu kamu dikenalkan, lah ini beda. Itu nggak pakai jalan lagi, udah namanya tahu-tahu kenal sih bagaimana? Nggak pakai lika-liku belak-belok, nggak tahu-tahu kenal aja kan beres. Ini bentuk pengenalan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada bapak kangen sama anaknya. Anaknya dipanggil, "Nak sini." Kabur lagi main. Panggil lagi, kabur lagi main. Kabur. Lama-lama diapain? Digendong.
panggil, set, gendong. Ketika digendong bisa ngapain anaknya? Nah, nyerah, udah begitu loh maksudnya. Lah, waktu digendong anaknya ngeronta-ronta pingin turun, dikasih enggak? Ya enggak, bapaknya lagi seneng. Makan dulu, ayo. Ya terus dipopong, enggak dilepasin, gitu loh maksudnya. Nah, ini namanya ta'aruf. Kamu sudah didekatkan dengan orang yang dicintai lah. Kamunya pingin lepas, kan aneh. Itu kita begitu. Jadi kita mau dikasih tahu bahwa ada satu kondisi, satu posisi di mana kita ini kadang diundang oleh Allah sampai pada puncaknya ibadah. Yaitu apa? Tunduk kepada Allah, mengakui dirinya lemah, mengakui dirinya nggak bisa ngapa. Ini puncak ibadah loh. Kalau kamu kok sekarang bisa mengakui perasaan itu terus, ya kamu sempurna iman kamu. Iman kamu dengan melihat ihsan. Kamu senantiasa melihat dirinya lemah, butuh sama Allah, tidak bisa lepas di pertolongan Allah. Ini kok bisa continue terus begini? Ya sudah, kamu sampai pada makom ihsan namanya. Lah kadang kita kan lupa, lepas lagi, balik lagi, lepas lagi. Lah kalau pas sakit, itu salah satu kondisi kita nggak bisa lepas. Betul-betul nyerah udah. Betul-betul nggak bisa ngapain. Betul-betul ngakui kalau saya ini lemah, butuh pada pertolongan Allah, nggak bisa. Sama kayak anak digendong tadi, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Pak, lepasin Pak. Set. Nah kita begitu. Jadi ada yang namanya ta'aruf dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita ini sedang datang keadaan itu, maka jangan mikirin amal.